Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Grand Chess Tour Super United Rapid dan Blitz Kroasia sudah menyelesaikan sesi rapidnya kawan. 9 game sudah dimainkan oleh para pemain, dan berikut inilah kawan hasil terakhir di sesi permainan rapid dari 9 babak yang dimainkan oleh para pemain. Di posisi pertama ada Jordan Van Foreest dengan 12 poin. Posisi kedua, ketiga, keempat poinnya sama 11 poin, ada Carlsen, Alireza, Wesley So. Dan posisi kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10 bisa kalian lihat sendiri di situ kawan. Siapa-siapa saja yang bertengger sampai peringkat yang paling bawah. Poin ini didapat dari para pemain dari hasil 9 game yang mereka mainkan. Jordan Van Foreest mengalami 2 kali kekalahan, 2 kali remis, dan 5 kali kemenangan. Cukup besar kawan, 5 kali kemenangan di suatu event turnamen dari 9 babak yang dimainkan. Carlsen 1 kali kalah kawan, kalah dari Mamet Yarov, mendapatkan 3 kali kemenangan dan 5 kali remis. Begitu juga dengan Wesley So. Wesley So ini juga cukup kuat kawan, tapi juga tidak terlalu banyak kemenangan yang didapat, hanya 2 kali kemenangan, sisanya 7 kali remis tanpa tersentuh kekalahan. Alireza ini hanya mengalami 1 kali kekalahan kawan, kebetulan yang mengalahkan adalah Jordan Van Foreest, dan selebihnya 3 kali kemenangan, dan selanjutnya adalah 5 kali remis kawan. Dan hasil-hasil dari para pemain yang lain bisa kalian lihat di tabel sendiri kawan. Dan kira-kira game siapa yang menarik untuk kita ulas kawan di video kali ini? Saya rasa game yang cukup menarik untuk kita ulas ini adalah peringkat pertama dan kedua, Jordan Van Foreest versus Magnus Carlsen. Langsung saja kita ke atas papan, dan kebetulan mereka bertemu di babak ke-8, di mana Carlsen pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion C4, pembukaan Inggris atau English Opening, dibalas dengan King English pion E5. Kalau kalian ingin bermain dengan pion E6, ini adalah variasi Agincourt Defense, di mana Agincourt Defense ini bisa berubah ke bentuk Queen's Gambit Decline atau permainan-permainan pada umumnya kawan, Nimzo Indian, Catalan, dan sebagainya. Jordan Van Foreest bermain dengan variasi King English, pion E5, pion G3 lanjut Carlsen, berencana Viajento, dan di sini pion D5 tantang Foreest diterima oleh Carlsen langsung, dipukul balik oleh Menteri, dan lobang diagonal terbuka ini menganga, jelas benteng dalam ancaman. Carlsen mengantisipasi dengan kuda F3 memblokade ancaman itu. Jordan Van Foreest melanjutkan pengembangan kuda C6. Mungkin kalian tertarik melihat posisi kuda, melihat diagonal terang terbuka, punya pion yang bisa mengancam kuda, kemudian kuda pindah, pion didorong lagi untuk mendapatkan pertukaran atau tempo pertukaran pion ke depan kawan. Mungkin seperti itu, tapi tidak bisa begitu kawan. Kalau kalian ancam kuda putih ini dengan pion E4, maka kuda putih berkembang ke petak C3 ancam menteri, dan menteri jika mundur ke petak C6 agar tetap berada di diagonal ini kawan, mengawasi pionnya juga. Di sini bisa bermain dengan pion E3. Putih akan mengorbankan kuda, membuka diagonal terang bagi gajah untuk memberikan serangan tusuk sate semacam ini. Tentu kalian tidak akan berani ambil kuda dengan pion karena menteri kalian bisa tewas. Ya, di sini mungkin kalian akan melanjutkan dengan pion A6, dan putih akan melanjutkan kuda ke D4 menghindari ancaman, berbalik ancam menteri, dan coba lihat, coba kalkulasi seberapa cepat pengembangan kedua pemain ini kawan. Tentu putih diuntungkan dengan pengembangan perwira yang lebih aktif. 2 kuda sudah aktif di petak pusat, sedangkan para perwira hitam lainnya masih diam-diam baik, anteng-anteng wae di belakang kawan. Dan putih selanjutnya gajah G2, persiapan rokade akan dilanjutkan oleh putih. Putih tentu akan mempunyai keuntungan besar. Oleh karena itu Jordan Van Foreest tidak berani mendorong pionnya kawan. Dia melanjutkan pengembangan kuda C6, kuda C3, menteri mundur lagi ke petak D8, gajah G2 lanjut Carlsen, kuda F6, dan selanjutnya Carlsen langsung rokade. Gajah E7 juga persiapan rokade, dan di posisi diagram seperti ini sudah ada beberapa game sebelumnya yang pernah mencapai posisi seperti ini. Putih ada yang melanjutkan pion A3, ada yang melanjutkan pion D3, tapi Carlsen bermain dengan pion B4, membuat langkah pengorbanan. Dan pengorbanan ini ditolak, dan ini merupakan langkah ataupun ide atau langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di langkah ke-8 ini Jordan Van Foreest mendorong pion E4-nya. Kenapa kalau diambil oleh kuda kawan? Maka kuda putih juga mendapatkan pion hitam. Kalau diambil dengan gajah, terus apa efeknya? Kuda putih akan tetap ambil pion ini kawan.
Setelah dipukul balik oleh kuda hitam, Menteri A4 skak dan ancam gajah mendapatkan gajah. Kalau diblokade dengan kuda C6 kembali menjaga gajahnya, kuda hitam akan disikat oleh gajah dengan tempo skak sekali lagi dan gajah hitam ini akan direbut oleh putih. Dan posisi menteri juga menghalangi raja hitam tidak bisa rokade kawan. Kalaupun kalian menantang pertukaran menteri, ya kalian bisa melatihnya langsung, tapi langkah yang bagus adalah ke peta A5, nanti diikuti gajah bergerak ke sini kawan, memberikan ancaman di sini. Kalau raja rokade, benteng di belakang tewas oleh gajah ke depannya. Tentu ini akan menguntungkan bagi putih. Jordan Van Forest mendorong pion E4-nya, ancam kuda. Kuda ke G5 ingin rebut pion ini kembali. Barulah sekarang Jordan Van Forest berani ambil pion ini, pion B4 dengan gajah. Kuda G pukul pion E4, terjadi pertukaran kuda, dipukul balik oleh Carlsen dengan kuda tidak menggunakan gajah. Barulah sekarang Jordan Van Forest rokade. Pion A3, gajah mundur ke E7. Selanjutnya gajah berkembang ke peta B2. Diagonal yang cukup bagus bagi gajah, mempunyai dua gajah Fiacento kawan. Di sini benteng bergeser ke C1, maksud saya hitam sekarang giliran melangkah, benteng bergeser ke peta E8, barulah benteng C1. Selanjutnya gajah ditarik mundur ke peta F8. Langkah yang cukup defensif menjadikan gajahnya hanya sebuah penjaga pion yang ada di depan raja. Mungkin akan di Fiacento, mungkin akan mengimbangi gajah gelap putih nanti kawan. Dan dibalas oleh Carlsen dengan pion E3. Untuk mendapatkan kontrol di peta pusat, dukungan bagi pionnya di peta D4, membuka diagonal terang bagi aktivitas menteri, bisa jadi. Gajah F5 serang kuda. Kuda ke peta C5 kawan, incar pion B7 atau menantang pertukaran dengan gajah gelap hitam. Di sini benteng B8. Selanjutnya pion D4. Untuk mendapatkan kontrol peta pusat, diikuti nanti pion E4 ancam gajah. Mungkin selanjutnya seperti itu. Dijawab dengan langkah kuda hitam A5 oleh Jordan Van Forest. Pion E4 sekarang dimainkan oleh Carlsen. Kalau merujuk analisa Stockfish menyarankan menteri ke peta A4 kawan. Tapi di sini pion E4 dimainkan usir gajah. Gajah ditarik mundur ke peta G6. Langkah ini juga kurang kuat menurut Stockfish. Stockfish menyarankan mundur ke peta C8. Memang ini akan memutus koneksi antara kedua bentengnya. Kalau bergerak ke peta D7, kemungkinan di sini kawan nanti akan disikat oleh kuda putih. Nanti hitam akan kehilangan gajahnya, nanti tidak ada keseimbangan di atas papan lagi. Gajah ditarik mundur ke peta G6, pion F4 didorong oleh Carlsen segera menjebak posisi gajah. Terlebih dahulu di sini pion B6 oleh Jordan Van Forest sebelum menyelamatkan gajahnya kawan. Untuk usir kuda agar pion ini lemah ke depannya. Tapi masalahnya dengan mendorong pionnya ini, maka kuda bisa mengancam benteng. Carlsen melangkah kuda A6. Dan dapat dipastikan di sini benteng akan tewas kawan. Karena tempo yang didapat oleh putih di langkah berikutnya juga akan mengancam gajah terang hitam ini. Jordan Van Forest terpaksa menukarkan kualitas untuk mendapatkan pion putih kawan. Gajah pukul pion E4. Dipukul balik oleh Carlsen dengan gajahnya. Diambil balik oleh benteng hitam. Carlsen melanjutkan ambil benteng B8 dipukul balik oleh menteri. Dan selanjutnya di sini benteng E1. Benteng sudah tidak bisa menghindari pertukaran, langsung diterima oleh Jordan Van Forest. Dipukul balik oleh menteri, selanjutnya menteri bergeser kembali ke peta D8 dan menteri ke C3. Untuk incar pion didorong maju ke peta C6, selanjutnya menteri ke peta F3. Lanjut Carlsen, di sini pion B5 balas Jordan Van Forest. Pion H6 juga patut dipertimbangkan untuk sedikit memberikan keleluasan bagi raja agar tidak ada masalah dengan back rank kawan atau baris belakang. Tapi pion B5 dimainkan oleh Jordan Van Forest. Carlsen membuat langkah pengorbanan lagi dengan pion D5. Langsung diterima oleh Jordan Van Forest mengambilnya dengan pion C. Kenapa tidak memukulnya menggunakan menteri kawan? Ini akan menguntungkan bagi putih dengan tidak adanya menteri di atas papan. Nanti lajur C terbuka, bentengnya siap menusuk baris belakang kawan. Dan dapat dipastikan gajah ini bisa tewas. Mungkin kalian bisa mengantisipasi dengan langkah kuda di sini. Ancam gajah terlebih dahulu kawan. Ya gajah akan menghindar. Kalau kalian melangkah dengan kuda ke peta D6 ancam benteng di sini, benteng bergeser. Kalau kalian bermain dengan pion ini untuk membuka ruang bagi raja agar tidak kena pin, maka gajah bergerak ke sini ke C5 ancam kuda ini kawan. Raja bergerak ke peta F7 dan benteng sikat gajah dan putih akan tetap menang karena masih mempunyai gajah cukup untuk meladeni pion-pion hitam ini kawan.
Oleh karena itu di sini pion C yang mengambil pion putih dan Carlsen melanjutkan benteng D1 ingin rebut pion hitam kembali dan kuda C4 ancam gajah didahului benteng ambil pion D5 ancam menteri, menteri E7 selanjutnya gajah D4. Mungkin terlihat pada posisi ini hitam bisa saja untuk ambil pion ini kawan. Tapi tidak bisa begitu, pion ini adalah pion racun. Masalahnya sama kawan, masalah di baris belakang. Kalau dilanjut dengan menteri yang ambil pion ini akan diladeni oleh putih pertukaran menteri setelah dipukul balik. Benteng ini bergerak ke sini kawan. Ancamannya sama di baris belakang. Gajah siap memberikan dukungan bagi benteng nanti. Kalau diambil dengan kuda, maka berikutnya gajah ke sini kawan. Ancam kuda, ancam menteri. Kalau menteri melakukan skak di sini, raja bergerak ke petak G2. Terus mungkin menteri di sini membackup kudanya di petak C1 kawan. Maka benteng tetap akan meluncur ataupun gajah akan pukul gajah terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Menteri E1 dipilih oleh Jordan Van Foreest, raja naik ke petak G2 dan di sini menteri mundur lagi ke petak E8 agar benteng putih tidak menusuk di baris belakang. Gajah putih ambil pion A7, selanjutnya di sini gajah hitam ambil pion A3. Dan gajah ditarik mundur ke peta F2, gajah hitam juga ditarik mundur. Hitam masih mempunyai pion bebas kawan, ini harus diperhatikan oleh putih. Menteri ke peta D3 lanjut Carlsen untuk ancam kuda, jadi pion hitam tidak mempunyai tempo untuk didorong ke depan kawan. Ataupun juga mendukung bentengnya nanti ke depan ke peta D8. Menteri hitam bergeser ke peta A8, mengepin benteng kawan. Kalau Stockfish menyukai mengepinnya di peta C6 ini. Raja ke H3 menghindari pimpinan. Menteri C8 skak ditutup oleh pion F5. Sekarang gajah bergerak ke peta E7 untuk mengontrol peta D8. Kalau kalian bermain untuk mendapatkan tempo segera bermain dengan pion bebas kalian, ancamannya ya seperti tadi kawan, gajah C5. Gajah ini cukup kuat posisinya karena masalahnya memang ada di masalah belakang karena raja ini tidak mempunyai keleluasan bergerak. Dan di sini dapat dipastikan kuda kalian bisa tewas atau nanti gajah pukul gajah, benteng siap meluncur dan menteri juga tewas. Gajah E7 dipilih oleh Jordan Van Foreest, selanjutnya benteng pukul pion B5. Pion H5 lanjut Jordan Van Foreest, benteng digeser lagi ke D5. Pion G5, pion tidak bisa pukul menggunakan end pasen karena posisinya kena pin. Raja mundur menghindari pimpinan. Di sini kawan menteri ke C6 kembali memberikan pimpinan. Raja mundur lagi ke peta G1. Jordan Van Foreest membuat langkah kesalahan kawan dengan gajah bergerak ke peta D6. Sehingga di sini bisa dimanfaatkan oleh Carlsen untuk mendapatkan atau memenangkan satu perwira. Benteng D4 ancam kuda. Kalau kuda meninggalkan posnya, gajah inilah yang akan tewas. Kuda ke E5, benteng sikat gajah. Dan di sini kuda F3 skak. Raja bergerak ke H1 sudah membuat Jordan Van Foreest menyerah. Kalau permainan tetap dilanjutkan dengan langkah menteri ke C1 skak, ya bisa diblokade oleh menteri kembali membuat tantangan pertukaran menteri. Kalau di sini kalian melanjutkan dengan menteri bergerak ke sini kawan untuk menjaga kuda, ya tetap saja kawan kalian membuat langkah apapun terserah putih akan tetap menang karena sudah unggul jumlah perwira. Saya rasa kita tidak perlu melangkah lagi kawan. Benteng siap memberikan ancaman bagi menteri, bagi kuda bisa dilanjut oleh putih. Melakukan skak pun juga tak ada masalah kawan. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan sampai skak mat. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Jordan Van Foreest di babak ke-8. Dan sekali lagi di permainan rapid ini Magnus Carlsen mengakhiri di posisi kedua. Tapi masih ada permainan blitz kawan dengan format double round robin di 2 hari berikutnya. Dan nanti para pemain akan saling bertemu lagi kawan dengan nanti bergantian juga buahnya, buah putih dan buah hitam. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.